Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heriani, guru SMP Negeri 17 Kendari, calon guru penggerak angkatan kelima Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya akan memaparkan tentang pembelajaran sosial emosional dan selamat menyaksikan. Pembelajaran sosial emosional, pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif. Kolaboratif berarti secara berkelompok, baik itu komunitas maupun itu baik di sekolah maupun di rumah, bisa dipraktikkan di rumah. Yang jelasnya lebih dari satu. Kemudian proses kolaborasi ini itu memungkinkan anak dan pendidik serta tenaga kependidikan, jadi bukan hanya guru. Nah, ini cocok sekali dengan sekolah ramah anak. Makanya segenap SMP 17 kayaknya sudah ada, hanya istilah yang berbeda. Jadi selalu saya bangga dengan SMP 17. Sebenarnya saya sudah lakukan SMP 17, ternyata istilahnya lagi-lagi. Nah, kemudian harus diterapkan pengetahuannya, keterampilannya, sikapnya, ya. Nah, yang mana itu sikap-sikap yang mau diterapkan? Pertama, kesadaran diri. Mana itu kesadaran diri? Kesadaran diri itu ketika anak atau guru, jadi kita bukan hanya anak ya, jadi emosional, kompetensi emosional, sosial emosional bukan hanya siswa yang dituntut, guru, bukan hanya siswa yang dituntut. Yang selama ini siswa terus kita tuntut, sementara kita tidak. Berarti kita harus mulai dari diri sendiri. Tapi kalau ada dua ya, ada terintegrasi mata pelajaran, ada juga tidak. Memang khusus ada TPL ini, ada rancangannya. Nah, kemudian ada dalam konten pembelajaran, ada juga dalam strategi. Jadi biasanya di strategi itu ketika kita menggunakan model-model pembelajaran atau strategi pembelajaran terbagi tiga ya. Ada kegiatan rutin, yang rutin itu sebentar pembelajaran akademik kita yang 10 mata pelajaran terintegrasi dalam pelajaran, ada berdasarkan protokol budaya atau peraturan sekolah sedikit sehingga menghasilkan pembelajaran sosial dan emosional. Jadi anak-anak akan disampaikan ini namanya seperti ini, begini sebenarnya. Sehingga ketika anak-anak berkelompok dia sudah tahu dirinya, oh saya memiliki kesadaran tanpa dia disuruh berhenti bicara, dia sudah tahu dirinya, oh saya tidak boleh ribut, karena dia sudah mampu mengolah dirinya sendiri, kesadaran dirinya sendiri, mengolah manajemen dirinya sendiri. Ketika temannya misalnya ribut, apakah kita harus ribut? Ketika temannya berkelompok, apakah dia harus pergi berkelompok? Nah, sehingga ketika semua anak-anak mampu mengelola dirinya sendiri itu bisa termasuk pembelajaran tersingkat namanya KSE, kompetensi sosial emosional. Nah, baik, kemudian yang bagaimana itu manajemen sudah mampu menetapkan tujuan kita. Misalnya tujuan saya mau ke sekolah mengajar di kelas 91. Saat itu saya setelah upacara bendera. Setelah upacara orang saya sudah masuk di 91. Ketika jam kedua itu di 92. Ketika manajemen diri ada, sudah itu yang terbaik. Kemudian yang ketiga, kesadaran sosial. Ini kalau kayaknya manajemen diri masih bisa kesadaran manajemen diri kayaknya masih bisa. Ketika kesadaran sosial, ketika teman dia sakit, apakah kita mau membantu dia tanpa diminta, tanpa disuruh? Ketika kita memiliki kesadaran sosial itu, insya Allah kita tidak pernah salah langkah. Ketika lagi mengajar, tiba-tiba kita dipanggil kepala sekolah. Di sebelah taklah ada, tolong anak-anakku kesian lagi belajar, saya dipanggil kepala sekolah. Lihatkan saya, menunjukkan empati.
empati kita kepada orang, rasa peduli kita. Teman berduka kita ikut berduka, ketika teman bahagia kita ikut bahagia. Itu namanya empati. Kalau teman banyak keterampilan membangun relasi. Ini membangun relasi. Yang mana itu relasi hubungan? Ketika kita berbicara dengan orang harus seperti saya. Kalian adalah mudah sekali. Saya katakan kadang anakku, Dinda, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Contoh hari ini. Semua yang ada di sini kita sudah mampu membuat keputusan yang lain. Mengapa? Ibu, adek, tadinya mestinya pulang, tapi karena saya sampaikan boleh saya minta tolong, kita ada sedikit materi dan saya ingin. Kita ambil masing-masing keputusan, oh jadi kita pulang, sebentar kita pulang. Berarti kita membuat keputusan bertanggung jawab. Ini contoh kecil. Tangannya semua di begini saja. Coba tarik nafas pelan-pelan. Tahan, pelan-pelan keluarkan. Ulangi sekali lagi. Pelan-pelan keluarkan kembali. Ulangi sekali lagi. Coba pikirkan yang baik-baik. Oke, flow. Bagaimana? Relax? Relax. Relax. Coba apa yang harus kita rasakan? Tadinya apa? Gimana? Tadinya apa? Tadinya ngantuk. Oke. Sekarang baik, tepuk tangan dulu. Ada perbincangan kita menyambung. Silakan. Tangan, badan, lentur, duduk yang manis, duduk yang tegak, rileks. Ya, tutup mata, meremkan, pikirkan yang positif. Tarik napas. Usahakan udara segar masuk ke dalam hidung. Lalu hembuskan sebanyak 2 kali ya, 1-3 kali. Oke, ulangi lagi. Lalu kalian rasakan ke dalam tubuh. Coba tangannya satu, pegang anggota badan salah satunya perut. Nikmati coba. Bagaimana? Apakah perutnya terasa kembung, mengembang? Ulangi lagi, tarik nafas pelan-pelan. Tangan tetap di bagian perut. Rasakan, hembuskan kembali, rilekskan. Oke. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya merasakan ketenangan yang ada dalam tubuh dari pernapasan sampai bisa membayangkan apa yang bisa dibayangkan positifnya dari rileksnya tubuh agar tidak banyak geraknya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, silakan Sarlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya rasakan itu tubuh menjadi lebih rileks dan pikiran menjadi positif. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasakan ialah ketika dengan gede dapat merasakan lebih pada tubuh serta mendapatkan inspirasi. Oke, sip. Tepuk tangan luar biasa. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Rabbi salli Sayyidina Amri wa
Baik. Nah, anak-anakku, pada kesempatan ini kita masih belajar tentang cerpen. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang mengidentifikasi cerpen. Nah, pada kesempatan pembelajaran kita yang lalu sebelumnya, naikkan tangannya, wakili per kelompok satu orang, naikkan tangannya. Oke, silakan Fauzan ya. Fauzan, silakan Fauzan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pertemuan minggu lalu itu dibahas tentang apa itu cerpen, habis itu tahap alurnya, tujuan cerpen. Oke, tepuk tangan. Jadi kita sudah membahas tentang pengertian cerpen, bagaimana itu tujuan cerpen, kemudian tahap-tahap alur ya. Kemudian kita mencoba membaca cerpen apa? Pohon beramah. Betul. Tepuk tangan semuanya. Baik, kita akan belajar tentang menyimpulkan teks. Nah, oke, silakan Chelsea menghitung, Nak. 1, 2, Oke, mulai dari 1 lagi, Nak. 3, 4, 5, Oke, mulai lagi di sini 1 ya. Oke. Oke, lanjut 1. Oke, silakan bergerak menuju kelompoknya yang baru. Oke. Kelompok 1, mana kelompok 1? Oke, nama kelompoknya apa? Nama apa? Merau artinya wibawa ya, wibawa. Kelompok 2. Kelompok 2, naikkan tangannya tinggi-tinggi. Apa nama kelompoknya, Nak? Samaturu artinya apa itu? Bekerja sama ya. Oke, tepuk tangan. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok artinya apa itu, Nak? Mesida. Oke, sip. Baik. Silakan kelompok 4. Kelompok apa, Nak? Oke, apa artinya itu, Nak? Bersatu atau persatuan. Baik, kelompoknya Gani kelompok berapa? 5. Kelompok 5 namanya apa? Barani. Coba kelompok Tara artinya apa itu? Jujur. Tepuk tangan semuanya. Oke, baik. Naikkan tangannya Bu, sudah. Nanti ada lagi petunjuk berikutnya. Teks yang Ibu Guru bagi, ya. Di antara kalian kelompok, pilih teks mana yang kamu pilih satu saja. Satu saja kamu pilih, karena 3. Kamu mana yang kalian mau jadikan kerja kelompok? Ada 3 teks itu ya. Silakan pilih. Ada 3
ada 3 teks di situ. Apa yang dipilih? Kelompok merau, teks apa judulnya, cerpennya? Oke, baik. Kelompok ada yang sama? Kelompok 6 ya, sama ya. Kelompok 2 silahkan. Yang dipilih apa? Mengajarkan rendah hati. Oke, kelompok 3 anak rajin dan pohon pengetahuan. Ada yang sama yang dipilih? Oke, kelompok apa itu kelompok 5? Barani atau Tamalaki. Kelompok 4 teks apa yang diambil nak? Apa itu judulnya? Apa judulnya? Oke, berarti ada 3 kelompok yang ambil teks bersikap rendah hati. Oke. Juga itu LKPD-nya. Kalian tidak perlu menulis di LKPD jawabannya, tetapi kalian langsung. Nah, ini kan ada pertanyaan di sini. Maka jawabannya cukup ditulis di sini ya, kertas warna-warninya. Lalu kalian tempel. Ya. Nah, silakan yang biasa kita lakukan. Kalian menempel kerjasama semua. Tidak ada siswa yang tidak bekerja. Semua bekerja dengan kesadaran diri, dengan mengolah, memperbaiki, merapikan presentasinya. Kemudian anak-anakku bagaimana berkelompok kompak, memiliki kesadaran sosialnya, saling menjaga, jangan sampai ada yang tersinggung, jangan sampai ada yang berteriak-teriak dalam satu kelompok. Intinya bekerja sama. Kemudian anak-anakku menggunakan bahasa yang sopan, yang santun, jangan lagi pakai bahasa kasar. Kemudian anak-anakku dalam satu kelompok, saya yakin semua siswa memiliki jawaban, tetapi pasti dalam namanya berkelompok harus ada jawaban yang salah satunya mewakili kelompok. Berarti kalian harus berani mengambil suatu keputusan, jawaban yang bertanggung jawab. Maksudnya jawaban kita itu bisa bertanggung jawab. Bisa? Bisa. Oke. Ada pertanyaan? Oke, selamat bekerja. Silakan. Selamat bekerja. Yati selaku kelas 6. Kesempatan sebuah-buahnya bagi
kelompok Merau ya. Apa bagian yang paling menarik dalam pembelajaran hari ini? Silakan kelompok Merau. Bekerja kelompok dan memberikan pendapat kepada teman-teman yang lain dan diterima oleh teman-teman yang lain. Sekian dan saya dan terima kasih. Tara, kelompok Tara, apa yang kamu lakukan agar hasil belajarmu lebih memuaskan di masa akan datang? Dan bersemangat. Tantangan apa yang kamu temui dalam pembelajaran pada hari ini? Juga secara berkelompok, menyampaikan ide secara sama lain. Tantangannya itu. Terus bagaimana solusinya? Solusinya itu membagikan tugas secara merata dan kerjasama antar kelompok. Antar anggota kelompok. Oke, sip, tepuk tangan. Menurutmu, apakah itu penting mempelajari unsur-unsur cerpen? Penting karena kita bisa mengetahui unsur-unsur teks cerpen. Strategi apa yang kamu gunakan untuk menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra cerpen? Dengan cara membaca unsur cerpen lalu menemukan unsur-unsur pembangun. Ya, yang sudah berdiskusi dengan pasangannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya diskusikan dari bersama Sasa adalah bagaimana perasaan kita saat belajar bahasa Indonesia. Kamu merasa senang saat mendengarkan cerita, saat berdiskusi, dan membuat cerpen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ceritakan tadi sama orang yaitu mengambil kesimpulan tentang persahabatan. Di mana kita harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Sabrina tadi membahas tentang pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Saya hari ini sangat senang karena saya bisa berdiskusi dengan teman saya, mendengarkan teman saya bercerita, dan membuat kelompok yang sangat seru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkirim surat kepada teman atau kepada ibu guru bagaimana pembelajaran yang kamu inginkan, ya, yang bagaimana kamu harapkan pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, yang sudah. Oke. Bagaimana? Oke, yang menunjukkan kepada kawan atau teman di kelas. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sebentar satu orang saya bacakan, satu orang juga yang membaca yang ditujukan. Oke, untuk ibu ya. Oke, kemudian suratnya yang membahagiakan. Yang teman yang lain. Oke. Yang bukan ibu guru, siapa yang bukan ibu guru? Tunjukkan. Terus siapa lagi yang tujuan kepada orang lain selain ibu guru?
yang terhormat dari buat Ibu Guru dari Wode Nusa Sabila. Surat ini buat Ibu Dewi yang saya senang sekali dengan penjelasan. Ibu Guru mohon maaf, alhamdulillah ternyata dia mohon maaf. Kalau ada kesalahan yang Ibu Guru, kesalahan dengan Ibu Guru, Ibu Heri jangan pergi dari kami dan Ibu Heri harus bersama kami, maafkan kami kalau ada kesalahan kami. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah tidak pernah saya pergi dari hati kalian. Ya, dan selalu saya datang. Oke, coba. Dari mana suratnya? Anonim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kepada yang terhormat alias pelajaran apa yang kamu sukai, menurut kamu pelajaran apa yang sangat seru, menurut kamu pelajaran apa yang kamu tidak suka. Kalau menurut saya pelajaran yang sangat seru adalah materi PJOK dan pelajaran yang tidak saya suka bahasa Indonesia. Dia berhadir orang Amerika, pantas dia tidak suka bahasa Indonesia, ada orang Amerika. Oke, tepuk tangan dulu. Bagaimana? Nanti kamu bagaimana dia bisa suka bahasa Indonesia? Karena orang Indonesia bukan orang Australia ya. Dibalaskan, dibalas kamunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya sahabat tadi bersama. Kalau saya belajar di Komunikasi Jogja Kamengker. Tadi kami belajar di Jogja praktik yang tahu kalau MPS pasti bisa tersebut pelajaran bahasa Indonesia. Kami tadi mungkin itu sudah banget yang menjadi saya. Nanti balasnya kasih motivasi dia. Oke. Nama siapa? Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ketika teman sedih, kamu kasih kekuatan. Ketika dia bahagia, tetapkan dia kebahagiaan. Kita semuanya. Demikian hasil tersebut tadi. Kami satu kelompok bekerja sama tanpa disuruh, mau kami sendiri dengan kesadaran kami sendiri untuk bekerja sama. Kami satu kelompok bekerja sama untuk menjawab pertanyaan dari guru dengan cara berbicara sopan dan tidak berbicara dengan kata kasar, sehingga pekerjaan kami dapat terselesaikan dengan baik. Dari satu kelompok memiliki jawaban masing-masing tapi menyimpulkan dalam satu kelompok. Dalam kelompok kami memilih jawaban dengan cara menyaring jawaban-jawaban yang menurut kami benar. Setelah itu kami menempel untuk dipresentasikan dalam kelompok. Oke. Kalau saya melihat proses pembelajaran yang dilakukan oleh anak-anak ini ya sudah sangat baik. Hanya mungkin waktu belajarnya mungkin karena di siang hari semangatnya sudah mulai agak kendor. Tapi kalau KSE-nya saya lihat sudah sangat bagus. Mereka bekerja sama, sosial emosionalnya bisa sama teman sudah sangat baik. Kemudian kalau saya melihat ini hasil yang mereka tunjukkan betul-betul mereka bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian tentang berdiferensiasi juga sudah dilakukan oleh anak-anak, di mana guru membagikan sebuah teks cerpen dengan beberapa jenis, sehingga anak-anak itu dalam masing-masing kelompok mereka berembuk untuk memilih yang mana yang mereka mampu untuk menggali unsur-unsur cerpen yang ada di dalamnya. Tapi mereka tidak memaksakan bahwa salah satu jenis cerpen yang salah satu siswa yang menyukai, tetapi mereka berembuk dalam kelompok tersebut untuk memilih cerpen yang akan mereka bahas. Terima kasih. Alhamdulillah, anak-anak dengan pembelajaran KSE ini mereka sangat antusias karena
kesadaran diri mulai terbangun. Utamanya adalah memutuskan mengambil suatu jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hasil pengamatan saya di kelas terkait pembelajaran sosial emosional yang telah dilakukan, ini sudah siswa itu tampak dan menunjukkan itu sudah ada kesadaran diri, kemudian manajemen diri, kemudian kesadaran sosial, kemudian keterampilan relasi, dan sudah bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Dan mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan yang saya sampaikan dalam pembelajaran sosial emosional. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.